Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mahayaro selaku dosen pengampu mata kuliah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema ataupun berjudul Implementasi dan Strategi Pendidikan Seni dalam Anak Usia Dini. Sedikit penjelasan saya mengenai pendidikan seni. Pendidikan seni adalah suatu upaya ataupun pembinaan yang dilakukan oleh para pendidik untuk anak usia dini, yang dimaksudkan atau yang mempunyai tujuan bahwasannya nantinya anak bisa terampil ataupun kreatif dan mengembangkan ide-ide yang mereka punya. Ini semua tidak luput dari peran orang tua. Maka dari itu, sebagai orang tua ataupun pendidik, kita harus mempunyai ide-ide yang nantinya bisa kita salurkan atau kita berikan contoh kepada anak-anak tersebut untuk mengembangkan bakat mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Implementasi pengembangan seni. Bakat seni merupakan cara berpikir seseorang tentang seni, dan secara struktur bakat seni terdiri dari 3 bagian, yaitu persepsi, produksi, dan refleksi. Pengembangan bakat seni dilakukan setiap hari. Konsep pengembangan bakat seni anak yang dikembangkan meliputi pengembangan bakat seni anak secara individu dan pengembangan bakat seni anak secara sosial. Pengembangan bakat seni dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu belajar dengan kata-kata. Sangat menyenangkan ketika anak merasa mendapatkan lawan bicara yang membuat mereka nyaman. Gaya belajar yang bisa membantu anak dalam mengingat kesenangannya termasuk pada bakat yang dimilikinya, seperti bakat musik, yaitu berawal anak lebih suka menyanyikan lagu kesukaannya. Yang kedua, belajar dengan berbagai pertanyaan. Belajar akan semakin efektif dan menyenangkan dilakukan dengan cara bermain pertanyaan. Misalnya, kita memancing bakat seni yang dimilikinya, kita dapat melakukan tebakan lagu dan menyanyikan lagu, kemudian anak melanjutkan nyanyian tersebut. Yang ketiga, belajar dengan gambar. Banyak anak yang sangat tertarik dengan berbagai ragam gambar, apalagi gambar yang disajikan beraneka ragam warna, yang sehingga dapat mencuri perhatian anak. Dapat dilakukan dengan kertas bergambar, dengan slide, video, ataupun bahkan film. Lalu yang keempat yaitu belajar dengan musik. Musik dapat memberitahu suatu informasi. Dengan musik, pengetahuan bisa sangat mudah diterima dan ditangkap oleh otak anak. Seorang anak dapat melakukan dengan mudah menerima ataupun mengingat segala sesuatu, serta mendapatkan ide atau pertanyaan yang dapat mengantarkan mereka mengerti melalui mendengar irama, lagu, maupun nyanyian. Pada proses pemilihan strategi pembelajaran seni anak usia dini, tentu saja harus memperhatikan 3 hal yang sangat berpengaruh pada proses pembelajaran anak, yaitu kebutuhan, situasi, dan lingkungan belajar anak usia dini. Terutama, seorang pendidik harus bisa memahami bahwa setiap individu anak memiliki karakter yang berbeda, sehingga perlu memilih strategi yang tepat. Terdapat 6 strategi pembelajaran seni anak usia dini. Pertama, strategi pembelajaran ekspositori. 2. Strategi pembelajaran inquiry. 3. Strategi pembelajaran kooperatif. 4. Strategi pembelajaran discovery. 5. Strategi problem based learning. 6. Strategi scientific. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori mengedepankan proses pembelajaran langsung yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya. Contoh pembelajarannya, guru menjelaskan pada anak didiknya benda apa yang dibawanya berbentuk bulat dan berwarna merah. Lalu strategi pembelajaran inquiry melibatkan pemecahan masalah yang berdasarkan pengembangan kemampuan berpikir kritis secara mandiri. Contoh pembelajarannya, anak didik belajar warna dengan mengelompokkan bola satu warna dalam wadah yang sama dengan warna bola tersebut. Lalu selanjutnya strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif berpusat kepada pembentukan tim atau kelompok. Contoh pembelajarannya, melukis bola secara kelompok dengan jumlah anak sekitar 1-3 atau 1-5 anak. Lalu strategi discovery mengacu pada penglibatan peserta didik untuk mengorganisasi dan mengeksplorasi serta menganalisa potensi dalam pengetahuan secara mandiri untuk memecahkan berbagai masalah atas pengetahuan yang dipelajarinya. Sebagai contohnya pembelajarannya itu, peserta didik diberikan pola gambar tanpa warna. Peserta didik diminta untuk mewarnai pola gambar tersebut. Strategi problem based learning. Strategi problem based learning, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, merupakan strategi yang berpusat pada proses yang bersifat kontekstual untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik
pada suatu proyek-proyek tertentu. Lalu ada strategi saintifik. Strategi saintifik berpusat pada proses mengkonstruksi pengetahuan melalui tahap-tahap ilmiah, melalui proses mengamati, hingga memverifikasi pengetahuan yang didapatnya. Cara menstimulasi pendidikan seni anak usia dini. Ada 5 stimulasi. Yang pertama, kegiatan bernyanyi. Kegiatan bernyanyi dapat dilaksanakan saat pembukaan dan pengkonsen anak di kelas maupun di luar kelas. Dan itu juga dilakukan setiap hari. Anak dapat mengeksplorasi dirinya dari berbagai nada, irama, imajinasi dan gerakan, drama, dan juga mendapatkan kosakata baru. Yang kedua yaitu menyanyi. Menyanyi dapat dilaksanakan oleh guru menggunakan buku dongeng ataupun karangan cerita sendiri dengan sesuai tema yang telah ditentukan. Bisa dilanjutkan dengan anak-anak menceritakan cerita itu kembali sesuai dengan imajinasinya. Yang ketiga yaitu menggambar bebas, melukis dan juga mewarnai, dapat mengeluarkan ide-ide yang membuka rasa senang dan juga imajinasi anak dan juga kreativitas anak. Yang keempat yaitu menempel atau kolase dengan berbagai media. Suatu kegiatan menempel serpian seperti kertas, daun, cangkang telur dan juga biji-bijian. Yang kelima yaitu mengecap atau mencetak dengan berbagai media. Salah satu kegiatan stimulasi dengan menggunakan bahan alam yang unik dan menarik perhatian anak seperti pelepah pisang, daun, dan biji dan buah-buahan. Kegiatan stimulasi ini tak hanya untuk stimulasi perkembangan seni atau pendidikan seni, tapi juga bisa untuk stimulasi motorik halus dan juga kreativitas anak. Cara menstimulasi anak umur 0-3 tahun ketika di rumah. Yang pertama, ajak berbicara dan mendengarkan musik. Stimulasi yang bisa dilakukan bisa mengajak anak untuk berbicara seolah anak bisa merespon perkataan yang kita ucapkan. Setelah itu, mendengarkan musik akan juga menstimulasi anak untuk bisa mendengarkan suara-suara yang indah dan enak untuk didengar. Yang kedua, mengajarkan anak tentang bentuk dan warna. Pada masa ini, anak umur 2-3 tahun diajarkan mengenai bentuk-bentuk, gambar-gambar, warna-warna agar ketika anak masuk ke dalam lingkungan sekolah, anak sudah bisa mengerti. Yang ketiga, ajak anak untuk ikut serta dalam kegiatan. Kita sebagai orang tua atau pendidik bisa untuk mengikut sertakan anak dalam kegiatan yang sekiranya bisa mengembangkan seni yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi, kesimpulan yang kita ambil dari pembahasan materi ini adalah menstimulasi anak dalam pendidikan seni juga penting dilakukan. Dengan stimulasi kegiatan yang optimal serta sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak, maka perkembangan jaringan otak anak akan menjadi rimbun, sehingga kemampuan anak dalam belajar semakin meningkat. Menstimulasi pendidikan seni pada anak dapat dilakukan dengan kegiatan menyanyi, mendongeng, menggambar bebas, melukis, mewarnai, menempel, mengecap, dan juga mencetak.